wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, walaupun ada keterlambatan waktu, tapi insya Allah dengan menunggunya Bapak Ibu sekalian di majelis ini tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti kita sepakati pertemuan kita terakhir beberapa waktu yang lalu, masih membahas rukun Islam yang kedua, tepatnya masalah sholat. Kalau Bapak Ibu masih ingat yang sempat hadir terakhir, sempat dibagikan buku yang ini meneladani sholat dan wudhu Nabi Muhammad SAW. Dan kita baru selesai membahas masalah wudhu. Tadi saya minta tolong sama Pak Haiban, kalau bisa disiapkan air seember. Saya akan praktekkan wudhu di depan Bapak Ibu sekalian tanpa mengurangi penghormatan, agar memang kita memastikan wudhu kita sudah sesuai dengan apa yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan. Seperti saya titik beratkan pada pertemuan kita yang lalu, kalau wudhunya Bapak Ibu salah, berarti sholatnya salah atau tidak diterima, kena beranjak daripada wudhu yang benar. Makanya pada saat kita membahas fadilah wudhu, waktu itu masih saya gunakan laptop dan ada di layar kita. Di antaranya hadis Nabi SAW, siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya dengan tata cara yang benar, gitu kan, ikhlas dalam hati, sesuai dengan yang Nabi SAW contohkan, maka akan berjatuhan dan berguguran dosa-dosanya bersamaan dengan tetes-tetes air terakhir yang jatuh dari anggota tubuhnya. Pada saat dia mencuci telapak tangannya, maka akan berjatuhan semua dosa-dosa dari telapak tangannya bersamaan dengan tetes air yang terakhir. Pada saat dia berkumur-kumur dan mencuci hidungnya, maka akan berguguran semua dosa yang ada di mulut dan di hidungnya, sampai bersamaan dengan tetes-tetes air yang terakhir. Kalau dia mengusap atau membasuh wajahnya, maka akan berjatuhan semua dosa yang dilalui oleh wajahnya, yang di sini adalah mata di sini. Kemudian pada saat dia mengusap telapak tangannya juga begitu, akan melengkapkan bersihnya dosa di telapak tangannya atau di lengannya semua di tangannya, sampai bersamaan dengan tetes-tetes air yang terakhir berjatuhan dosa-dosanya. Begitu pula pada saat dia mengusap kepala dan mengusap atau membasuh kakinya, semua itu akan membersihkan dosa-dosa, tapi dengan syarat dia kerjakan dengan kesempurnaan. Saya sempat mempraktekkan ringkas tanpa ada praktek air pada saat itu bagaimana wudhu Nabi SAW. Dan subhanallah, pada saat kita lihat praktek wudhu yang benar dari Nabi SAW, kita akan temukan ya, wudhunya pun kelihatannya indah dan kita pun nyaman. Kita pun nyaman ya. Dan perlu saya ingatkan kembali bagaimana hadis Nabi SAW yang sahih, di mana beliau bersabda kepada para sahabat, aku sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat Nabi berkata, kami saudara-saudara anda ya Rasulullah. Kata beliau, bukan, kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang akan datang nanti setelah aku meninggal. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana anda bisa mengenal mereka? Sementara Nabi SAW tidak pernah lihat kita kan? Bagaimana Nabi bisa kenal kita nanti? Padahal beliau mengatakan, aku sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku yang datang setelah atau yang hidup sepeninggalku. Lalu kata Nabi SAW menjawab para sahabat, ya, mereka akan datang pada hari kiamat burra mukhajjalin. Mereka akan datang sementara dari anggota tubuh yang disentuh air wudhu mereka mengeluarkan cahaya yang sangat terang di hari kiamat di mahsyar. Jadi wudhu yang benar itu, yang sempurna, mengampunkan dosa dan memberikan cahaya yang sempurna pada kita, sehingga Nabi SAW mengenal kita. Bahkan Nabi mengatakan, bukankah seseorang yang memiliki kuda dan di keempat kaki kudanya serta rambut di dahi kuda itu berwarna putih bisa membedakannya dengan kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata beliau, begitulah aku mengenal mereka. Begitulah aku mengenal mereka. Jadi banyak sekali. Saya kasih contoh sebelum saya praktekin cara wudhu yang benar. Sekali lagi tanpa
mengulangi penghormatan kepada bapak ibu, bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama saling melengkapkan. Ya, karena disayangkan kalau sampai salah, maka bisa salah sholatnya gitu. Karena syaratnya harus bersuci. Bukankah Nabi SAW mengatakan tidak diterima sholat yang tidak berwudu atau bersuci. Jadi wudunya kalau salah pun ulama mengatakan sholatnya biar benar nggak diterima. Ya, sholatnya biar benar tidak diterima, maka rentetannya sangat jauh, gitu kan? Misal banyak orang subhanallah mengusap telapak tangannya, asal mengusap saja, asal mengusap air mengalir, tidak pernah memperhatikan batas minimal dari telapak tangan adalah pergelangan, dan dianjurkan melebihkan serta memastikan di antara jari-jari semua kena air. Ya. Jadi dia menyelat-nyelatkan air di antara jari jemarinya. Nanti akan saya lihatkan sebentar ya. Nah, banyak orang, saya sekarang sebutkan kesalahannya dulu. Banyak orang subhanallah hanya menggosok-gosok telapak atau bagian dalam tangannya tanpa memperhatikan air itu mengenai batas minimal enggak. Semua ini adalah batas minimal dan dianjurkan kita melebihkan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, orang mukmin pada hari kiamat, pada saat masuk di surga, perhiasannya akan memenuhi anggota tubuhnya yang tersentuh air wudhu. Nah, ibu-ibu yang suka gelang-gelang banyak ini, jadi suka perhiasan banyak, itu ada hadisnya gitu kan, akan menyentuh seluruh anggota tubuh, akan memenuhi seluruh anggota tubuh yang tersentuh air wudhunya, gitu kan. Siapa yang bisa memanjangkan jemahan wudhunya, maka sebaiknya dia lakukan. Batas minimal pergelangan dilebihkan, batas minimal siku dilebihkan, batas minimal mata kaki dilebihkan, gitu kan. Bukan malah pas-pasan atau tidak kena. Jadi lebih baik lebih daripada tidak kena. Hadis yang lain dikatakan mereka akan mengeluarkan cahaya dari tempat-tempat wudhu mereka. Siapa yang bisa memanjangkan jemahan wudhunya, maka sebaiknya dia mengerjakannya. Banyak orang tidak kena, maka tidak sah. Ada orang kumur-kumur, hanya sekedar masukkan air, belum dikumur-kumurkan sudah dibuang. Padahal sunnahnya adalah mengumur-ngumur. Bahkan saya katakan pada pertemuan lalu adalah dianjurkan memasukkan jari telunjuk di antara gusi kita, nanti kan? Supaya memastikan kumur-kumur fungsinya agar bau mulut kita hilang dan tidak mengganggu orang yang ada di sebelah kita. Selain tadi poin pertama menggugurkan dosa-dosa dari mulut kita. Jadi ulama mengatakan selain ya dosa yang bersih kalau maksimal kumur-kumur, di kumur-kumurkan maksimal di kiri kanan bagian atas bawah, bahkan ulama mengatakan dianjurkan mengangkat dagunya ke atas, memastikan kemudian baru membuang, gitu kan? Itu baru satu, kemudian baru mempraktikkan yang kedua kalinya dan seterusnya. Begitu pula dengan hidung, dianjurkan agar menghirup air itu, gitu kan? Bukan cuma sekedar menyentuhkan. Banyak orang cuma sekedar menyentuhkan, berarti tidak benar wudunya. Kata Nabi SAW, kalau aku akan terus menganjurkan umatku untuk menghirup air pada saat istinsyak, ya kan? Dihirup airnya, nanti kita praktekin insya Allah. Tidak harus sampai masuk ke ujung hidung, tapi dihirup di sekitar bagian awal hidungnya. Kemudian mengeluarkannya dengan sangat keras, dengan sekeras mungkin, sehingga kotoran hidungnya keluar semua, gitu kan. Dianjurkan, mungkin kotoran-kotoran dari debu, dari bakteri, semua dibersihkan dengan air wudhu itu. Dan nanti kita akan lihat praktek wudhu antara mulut, ya, madmadah namanya, dengan istinsyak hidung itu satu kali. Mengusap telapak tangan, kemudian memasukkan air dari mulut di mulut sebagian, dari telapak genggaman tangan, sisanya dihirupkan di hidung. Sementara mulut kita berkumur-kumur air, tangan kiri mengeluarkan air yang dari hidung, barulah yang dari mulut dibuang. Jadi mulutnya terus, itu satu. Yang kedua ambil lagi air, dimasukkan setengahnya di mulut, setengahnya dihirup di hidung, dikeluarkan lagi dengan tangan kiri, kemudian yang di mulut dibuang sampai 3 kali. Begitu pula mengusap wajah. Banyak orang di masjid kalau saya lihat hanya mengambil air dan memercik-mercikkan wajahnya, sehingga di awal wajah, tepatnya di samping kuping, ya, dan di awal tempat tumbuhnya rambut, serta 2 jari di bawah dagu tidak kena. Padahal dia harus mengenakan semua. Dan saya sudah perhatikan, hari sebentar lagi kita lihatkan, meletakkan kedua telapak tangan, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri.
yang diputar, gitu kan? Yang diputar ke kanan dan ke kiri. Pada saat kita memutar, dipastikan ini tersentuh di sebelah kuping. Di awal tumbuh rambut diputar, berputar sampai di awal tempat tumbuhnya rambut, di dekat kuping, dan ibu jari memutar di bawah dagu. Ini sudah putar di bawah dagu, sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebelah kanan secara bersamaan. Nanti saya praktekin sebentar, sehingga betul-betul dipastikan semua tersentuh. Sedikit tidak kena, maka tidak sah wudhunya. Harus semua. Makanya di buku ini ada gambarnya, diperlihatkan di buku yang Bapak Ibu pernah pegang, itu ada tanda panah, diperlihatkan bahwasanya sebelah kuping pas ini adalah wajah yang harus kena, gitu kan? Begitu pula orang yang memelihara jenggot seperti saya mungkin harus menyilat-silatkan air di antara jenggotnya. Kemudian telapak tangan juga begitu, dimulai dari ujung jari di belakang ditarik sampai ke minimal adalah akhir siku. Kebanyakan orang menarik sampai sini, di bawah ini nggak kena, padahal ini sikunya. Berapa banyak sholatnya yang tidak diterima gara-gara ini saja. Kemudian diputar, dipastikan diputar ke depan melewati garis ini, kemudian ditarik ke depan. Kan itu baru satu, kanan dan kiri. Boleh juga dimulai, kalau ibu dan bapak ragu, dimulai dari siku, dilebihkan. Tadi saya katakan disunnahkan dilebihkan, mungkin di setengah lengan misalnya, baru dibasahkan ke bawah. Begitu pula dengan kepala, dipastikan seluruh penjuru kepala kena. Dalam hadis dikatakan dipegang dengan kedua telapak tangan air, yang dipegang kanan di sebelah kanan dan kiri di sebelah kiri kepala. Keduanya ditarik ke belakang, ditarik ke belakang sampai di akhir tempat tumbuhnya rambut, tepatnya batang leher kita. Kemudian ditarik lagi ke depan. Setelah kembali ke depan, jari telunjuk masuk ke kuping dan ibu jari mutar di belakang. Itu cuman sekali. Semua anggota tubuh dicuci 3 kali sunnahnya, kecuali kuping dan rambut cuman sekali. Jadi ini disunnahkan untuk ditarik. Jadi bukan seperti sering kita kerjakan cuman digosok-gosok. Karena ada bagian rambut yang tidak kena. Sementara hadis sahih menjelaskan harus tersentuh seluruhnya. Nah, bagi ibu-ibu saya sudah jelaskan tadi, kalau rambutnya panjang maka ditarik ke belakang, pada saat mau kembali ke depan ditepuk-tepuk saja sampai ke depan, gitu kan, ditepuk-tepuk. Kemudian baru masuk jari telunjuk ke kuping, dipastikan maksimal, kemudian ibu jarinya mutar di belakang. Jadi bukan cuma disentuhin ya, jadi memang kita seperti mau mengeluarkan kotoran, ditarik, dibersihkan. Kemudian telapak kaki minimal sampai mata kaki dan dipastikan semua penjuru kena. Dan Imam Malik mengatakan ditahsinkan, dianjurkan agar memasukkan jari tangan ke jari kaki, sehingga dipastikan tidak ada sedikit pun celah di antara jari-jari kaki yang tidak kena air. Karena Abu Hurairah anhu berkata, sahabat Nabi berkata, wailun lil aqab, sungguh akan menjadi kecelakaan dan akan jadi sebab siksa di api neraka kaki-kaki yang tidak tersentuh air wudu. Itu sudah cukup membuat pelanggaran. Kenapa dia sholat tanpa menyempurnakan wudunya, gitu kan? Itu gambaran wudu. Dan tentu dalil-dalil berhubungan dengan wudu saya tidak ulangi lagi, ada di buku ini. Kalau yang tidak bawa bukunya, Pak Heban mungkin mau bagi, masih ada kan? Kalau enggak ada di situ mungkin Pak. Bawa bukunya enggak? Bawa. Yang tidak bawa berapa banyak? Masya Allah. Tapi ada Pak itu kalau mau dibagikan. Saya tidak tahu cukup nggak jumlahnya. Mudah-mudahan cukup ya. Di dalam kresek ada lagi. Sebelum saya praktekin wudhu juga, Bapak Ibu sekalian, khusus dalam bab sholat, dalam semua pengajian saya kalau temukan ada buku yang berhubungan dengan sholat dan saya lihat bagus, gitu kan, maka saya referensikan untuk dimiliki. Di antara buku-buku sholat yang saya anjurkan, yang tadi ini yang dipegang ya, ini dengan harga yang sangat terjangkau, hanya sekitar Rp10.000. Bapak Ibu, di dalamnya sudah ada wudhu, ada sholat, ada zikir habis sholat, dan di dalamnya bergambar. Jadi biar anak kecil dikasih tetap besar pahalanya, gitu kan, bisa mereka pahami. Nah sekarang buku ini Bapak Ibu sekalian, saya sarankan kalau Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, beli 10 misalnya. Kalau silaturahim ke rumah keluarga, tinggalin aja 1. Lagi mampir di musola mall, taruh 1.
lagi ketemu teman di jalan, kasih 1, gitu kan. Siapa tahu ada orang subhanallah menjadi tahu sholat dan wudhu gara-gara buku yang Anda keluarkan 10.000 rupiah, gitu kan. Dan akhirnya selama dia sholat sampai dia meninggal, Bapak Ibu panen pahalanya hanya dengan 10.000 rupiah gitu. Kemudian ada juga banyak orang bertanya tentang sholat-sholat sunnah yang gemar melakukan sholat sunnah. Ada hukum, bolehkah sholat sunnah diqadha? Misal Bapak Ibu masuk masjid, sudah iqamah sholat duhur gitu kan, belum sholat qobliyah, belum sholat qobliyah, ya belum sholat qobliyah duhur, tapi sudah iqamah. Setelah salam sholat wajib duhur, bolehkah mengerjakan sholat qobliyah duhur setelah sholat duhur? Maka di sini dibahas bagaimana dengan itu. Kalau orang lupa sholat sunnah, tersibukkan dengan kegiatan, seperti Nabi SAW pernah habis sholat asar, begitu salam, gitu kan, langsung berdiri sholat lagi. Para sahabat bingung, nggak ada yang ikut. Setelah Nabi salam, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, apakah turun syariat baru? Selama ini Anda larang kami sholat sunnah setelah asar, kok sekarang sholat lagi? Kata Nabi SAW, tadi ada satu kaum, ada segelintir orang yang menyibukkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan gitu kan, sampai saya lupa sholat ba'diyah duhur, dan inilah sholat ba'diyah duhur saya. Padahal itu waktu dilarang sholat. Nah berarti ada hukum-hukum tertentu yang dikecualikan. Nah buku ini membahas panjang lebar masalah itu. Kemudian Bapak Ibu yang punya penyakit banyak, mohon maaf, saya bahasakan ini, sholat itu bisa jadi terapi pengobatan. Nah, di sini ditulis terapi mengobati penyakit dengan sholat. Jadi dibahas di sini manfaat kesehatan dan kejiwaan di balik wudhu dan sholat. Ini kan jadi apa manfaat-manfaatnya? Gerakan-gerakan tasyahudnya, sujudnya, rukuknya. Ternyata itu bukan hal sembarang begitu saja gitu. Tapi Allah SWT menitipkan sesuatu di situ. Bahkan salah satu ilmuwan dari barat sekarang mengatakan, dia mengatakan penelitian, dia bilang otak itu harus punya makanan. Bahasanya dia ya secara ilmiah, otak harus punya makanan, dan dia coba teliti bertahun-tahun apa makanannya otak nih, gitu kan. Setelah dia lihat umat Islam sujud dan dia lihat orang yang khusyuk pada saat sujud, barulah dia mengatakan inilah nutrisinya otak gitu. Ini adalah nutrisi otak. Ternyata orang kalau sujud itu menenangkan otak luar biasa dengan kuasa pencipta Allah SWT tentunya. Dan itu diungkapkan secara ilmiah dengan dia panjang lebar. Jadi kurang lebih mungkin Bapak Ibu bisa baca di buku ini nanti. Kemudian ada juga buku yang saya sarankan, kesalahan seputar ibadah. Ini meluruskan kekeliruan dalam masalah tohara, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta akidah dan muamalah. Ini dirincikan. Kemudian yang terakhir ini masalah kriteria imam dalam sholat. Ini biasanya perlu Bapak Ibu kalau kelebihan rezeki beli titipin di masjid. Karena masjid kita ini banyak sekali mau jadi imam, gitu kan, atau dinobatkan jadi imam tapi tidak layak jadi imam. Gitu. Bacaannya bacaannya salah, kemudian gerakannya salah, gitu kan. Cuma karena dituakan, mohon maaf, akhirnya harus jadi imam. Nah, ini salah, keliru ini, kan gitu. Harusnya diluruskan sehingga imam itu benar-benar sesuai yang Nabi SAW anjurkan. Ada saran saya Bapak Ibu sekalian, kalau beli buku, mau tahu nggak bagaimana trik baca buku? Nggak mau ya? Nggak ada yang nyaut soalnya. Saya bingung gitu. Kalau nggak mau nggak apa-apa, kita lanjutin. Yang pertama, buka plastiknya. Ini betul ini. Soalnya banyak kita beli buku nggak buka plastik, ditaruh. Makanya saya bilang buka plastik. Dan buka plastik itu mudah sekali kalau buku kan. Cuman ditarik diantarakan. Saya ajarin caranya lagi. Ini cuma tinggal ditarik, selesai gitu kan, plastiknya dibuka. Kemudian yang kedua, selalu buku apa saja, baca daftar isi. Yang kedua, baca ini sebelum ditaruh di rak ya. Pas pulang dari ke rumah, sebelum taruh di rak, sebelum kreseknya ditaruh, disuruh mbaknya yang taruh gitu kan. Diambil, buka plastik, baca daftar isi. Mana di antara daftar isi, halaman berapa, judul yang mana yang ibu dan bapak paling senang dulu. Mulai dari situ. Kalau ada stabilo bagus itu warnain, kalau tidak pakai pulpen ditandain. Oh halaman 25 nih, oh halaman 21, halaman 27. Baik, ada mungkin dari sekian puluh judul, mungkin ada 5 yang nyantol. Baik, tahap yang ketiga adalah sebelum ditaruh di rak, baca 5 menit per babnya. Bapak punya 5 tadi ya. Baca 5 menit, misalnya bab tentang masalah apa,
Lalu kita buka, seperti misalnya di sini terapi penyakit misalnya, keajaiban wudhu secara kesehatan, berkumur-kumur. Wah, apa nih manfaatnya secara kesehatan? Ada mencuci hidung, membasuh wajah, ya, rahasia wudhu lainnya. Di sini ada bab-bab. Baik, kita baca 5 menit aja dibaca. Setiap babnya, insya Allah kita sudah punya gambaran. Ini sudah jadi rahasia umum yang suka baca buku, menjadi pemicu utama untuk menamatkan buku. Karena kita sudah pernah baca dan kita penasaran lanjutannya apa ya. Kita akan terdorong untuk membaca lagi. Jadi buka plastiknya dulu ya. Itu penting gitu. Baik, ini berhubungan dengan masalah sholat dan wudhu ya. Kalau yang berminat, ada sebagian example saya bawain gitu kan. Nanti bisa hubungi Pak Haiban sebentar. Sekarang sebelum masuk ke bab sholat, dan tentu yang pegang bukunya saya harapkan nanti akan kita baca kembali buku ini. Dan kita lanjutin bahasan terakhir kemarin berhubungan dengan masalah wudhu, dan kita akan masuk ke masalah sholat. Sedikit sekarang saya akan praktekin cara wudhunya. Nanti kita akan masuk setelah menjelaskan sholat ke praktek masalah sholat. Gitu kan, yang benar gerakannya dari takbir sampai salam. Mungkin butuh satu orang pegang mic-nya Pak. Ya. Oh, satu lagi untuk nyiram kali. Oke. Pak, satu untuk nyiram, satu untuk ini. Bukan nyiram ustadznya, nyiram. Ngambilin air. Tidak untuk nyiram air. Jadi kita mulai dari awal ya, telapak tangan, sedikit pelan-pelan aja Pak siramnya ya. Ini airnya itu dituang Pak ya. Dimulai sudah cukup. Air ini dimulai dari telapak tangan bagian depan. Ini ya, ditarik ke tangan kiri, narik ke tangan kanan di bawah sampai pergelangan. Kemudian yang kanan itu memutar di bawah kiri. Jadi mulai dari depan ya. Kemudian ini mempertemukan dua-duanya dan jari-jari kita masuk. Kemudian yang di antara ibu jari. Ini pergelangan ya. Jadi saya ulangi, ini kemudian ini baru satu kali ya. Kemudian kita masuk ke depan dan ini baru satu. Kemudian ini dua, ya. Kemudian baru tiga. Jelas ya. Ini perhatikan harus dimasukkan dan ini supaya semuanya kena air. Satu, harus tenang dalam ibadah. Yang kedua, kalau kita mau berkumur-kumur dan istinsyak, air seperti ini dimasukkan setengah di mulut, setengah di hidung, seperti ini. Jadi yang dimasukkan di mulut setengah, dikumur-kumurkan, yang di hidung dihirup, tangan kiri membuang yang di hidung, tapi tangan kanan mulut tetap berkumur-kumur. Saya ulangi. Jadi dianjurkan ini kumur-kumur, tentu lebih maksimal dari ini ya, dengan kumur-kumur. Dianjurkan seperti kumur-kumurnya memasuk ini satu ya. Jadi tidak dipisah, jangan mulut aja. Memang sunnahnya adalah memasukkan mulut dan hidung. Dan ini pada saat kumur-kumur, ini jari kita masukin ya di antara gusi. Dimasukin di antara gusi, dipastikan sudah. Biasanya Bapak Ibu kalau masukin jari di antara gusi itu akan ditemukan ada seperti lendir di sini, itu yang biasa membuat bau, sehingga dikeluarkan. Baik, kemudian kita masuk ke wajah. Wajah ini di awal tumbuhnya rambut ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Ini tentu airnya, maaf pakai bahasa Pak. Ini di airnya dituangkan di wajah, kemudian begini. Ini telapak tangannya, ini dipastikan di awal tumbuhnya rambut ya, diputar begini. Jadi ini diputar seperti kipas ya. Ini dipastikan semua kena, hidung saya kena, semua mata kena, rambut kena, dan ini tempat di sebelah kuping kena semua. Pada saat diputar begini, jari ini masuk di bawah dagu ya. Ini sudah masuk di bawah dagu. Dipastikan ini satu. Kemudian dua lagi setelah diambil air tentunya ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga. Sama pada saat membasuh siku. Ini bisa kita tarik dari sini. Ini ditarik sampai dipastikan ini ya. Ini harus kena. Ini garis ini subhanallah ada hikmahnya kata ulama. Batas minimal wudhunya gitu. Jadi tarik sampai di bawah siku, kemudian baru diputar.
ke atas. Ini baru 1. Kemudian sama 2, kemudian baru 3. Boleh juga dari sini kalau mau dipastikan. Kerannya lagi jalan ditarik, tapi tetap bagian depan dulu diputar. Ini bukan cuma sekedar dituang ya, tapi dipastikan kena, kemudian diputar. Putar lagi, ini tarik lagi ke atas. Supaya memang jamahan ini memastikan semua kena. Sama kalau dari sini, gitu ya, ini diputar, dipastikan. Dan dianjurkan lebihkan. Sama juga sebelah kiri, itu nggak usah pakai air Pak ya. Di sebelah kiri sama diputar, kembalikan ke sini lagi, atau kalau dari sini diambil dari ini, dipastikan semua kena ya, dipegang sikunya, kemudian didorong sampai ke depan, diputar lagi ke ini, dipastikan putar, baru 1. Kemudian rambutnya, ini saya 3 minggu lalu baru gundul lagi umroh. Jadi rambutnya ini dipastikan seperti ini ya, ini ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi. Kemudian ini jari masuk di sini, tapi bukan cuma disentuh ya. Memang ditekan dan ini mutar seperti keluarin kotoran gitu. 1. Nah, kalau ibu-ibu tadi saya bilang atau yang panjang rambutnya itu diputar ke belakang, ini ditepuk-tepuk sampai ke depan, baru ininya gitu. Gitu ya. Khusus untuk leher tidak pernah ada peliputan riwayat. Jadi kita nggak usah mengusap leher secara khusus. Dan ulama mengatakan yang mengikuti sunnah Nabi, sebenarnya pada saat mengusap kepala tadi ke belakang sampai ke tengkuk itu sudah kena lehernya. Tapi secara khusus leher tidak ada. Memang disunnahkan untuk kembali ke batang leher, kemudian ditarik dan habis itu telapak kaki dipastikan ya, telapak kakinya, mohon maaf, ini minimal sekali harus di mata kaki minimal, dan disunnahkan kita untuk mengusap. Dipastikan semua jari-jari ini kaki disentuhkan dengan air sambil airnya mengalir. Jadi dilebihkan dari mata kaki minimal 3 kali kanan, 3 kali kiri. Boleh, nggak masalah. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Dan intinya seperti itu cara wudhunya ya. Nah, untuk lebih jelas masalah dalil, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke buku tadi yang saya kasih gitu kan, yang dibagikan. Itu sudah dijelaskan hadisnya, riwayat siapa, di footnote-nya masing-masing gerakan yang saya ajarkan tadi. Coba, betul. Wudu ini berfungsi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar syarat sahnya sholat ya, tapi wudu itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya untuk memberikan semangat kembali. Kalau kita ngantuk, malas bekerja, itu wudu itu luar biasa gitu. Memberikan kesegaran. Dan sebagian ulama muslim mengatakan, dokter-dokter muslim mengadakan penelitian, mungkin di buku itu pun dijelaskan ya, yang terapi penyakit dengan sholat. Ternyata ada penelitian membuktikan tempat-tempat yang tersentuh air wudu ini, wajah, telapak tangan, kaki, kepala, ini tempat-tempat yang sudah sangat cukup untuk membuat orang segar kembali kalau kesentuh air. Apalagi kalau airnya memang dingin, gitu kan? Itu memang lebih baik gitu. Makanya ada hadis Nabi, kata Nabi SAW, mohon maaf, ini masalah hubungan biologis hadisnya, tapi saya jelaskan ada berhubungan dengan wudu. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin kembali mengulangi hubungan biologisnya, maka sebaiknya dia berwudu, karena itu akan memberikan dia semangat yang baru. Jadi di sini berhubungan dengan masalah wudu itu. Wudu juga, ya, wudu juga itu bisa menangkal banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan waswas syaitan. Wudu itu bisa membuat orang lebih dekat dengan Allah SWT, adanya cahaya, pengampunan dosa, dan banyak sekali fadilah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke masalah sholat. Dan saya berharap mudah-mudahan malam ini juga saya bisa sempurnakan dan selesaikan dengan praktek sholatnya, gitu kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimahumullah, kalau Bapak Ibu yang sudah atau yang pegang bukunya, tentu yang masalah wudhu itu Bapak Ibu bisa lihat dari halaman 3 sampai halaman 13. Ya, itu ada penjelasannya. Niat dan baca basmalah sudah tahu, tinggal baca, harus baca bismillah sebelum memulai ya.
Membasuh telapak tangan sudah kita praktekkan, berkumur-kumur. Kemudian istinsyak. Lihat bukunya kan? Istinsyak itu maksudnya memasukkan air ke dalam hidung. Istinthar itu mengeluarkan dengan tangan kiri tadi. Jadi sunnahnya tadi menghirup dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini namanya istinthar, ngeluarin dengan tangan kiri. Jadi jangan cuma dihirup, dibuang saja, enggak, dimasukkan, dibuang. Gitu kan? Dengan tangan kiri. Kemudian membasuh wajah sudah kita praktekin, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki. Yang kita tadi belum jelaskan adalah membaca doanya. Itu kan ada doa. Siapa yang membaca setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat ya. Maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki. Wudu saja. Itu luar biasa gitu. Itu luar biasa. Maka jangan dianggap remeh gitu kan. Kemudian dalam itu riwayat Bukhari, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, beliau mengatakan ditambah dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu suci. Kalau tambahan wa ja'alna min ibadikas salihin ini tidak ada dalam riwayat. Jadi cukup Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dikatakan wudu secara tertib. Jadi harus telapak tangan dulu, baru harus kumur-kumur dan istinsyak dulu, kemudian baru masuk wajah, baru telapak tangan lagi sampai siku, baru rambut, baru kepala gitu. Kemudian boleh mengeringkan dengan handuk, nggak masalah, gitu kan? Boleh dikeringkan. Apalagi kalau musim hujan, musim dingin atau lagi flu, nggak bisa banyak air, maka berarti kita keringkan dengan handuk, itu nggak masalah, dibolehkan. Nah, ini sudah ada penjelasan sendiri. Kemudian ada juga sunnah-sunnah wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas dan peringatan penting. Ini semua sampai halaman 20 menjelaskan tentang masalah wudu. Mohon maaf ini sudah kita lebih dari 2 jam itu hari kita jelaskan ya. Jadi review kita setengah jam ini mudah-mudahan cukup untuk mengingatkan kembali dan Bapak Ibu bisa kembali ke bukunya. Sekarang kita akan masuk ke sifat sholat Nabi SAW dari takbir sampai salam. Baik, kita buka sama-sama halaman 25. Kalau yang pegang buku, halaman 25. Sebelum saya baca ya, tentang apa yang ditulis oleh penulis buku sini dan nanti diikuti dengan gambar, saya ingatkan kembali hadis Nabi yang berbunyi dengan hadis yang sahih. Awal amal yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sholatnya baik maka akan membantu amalan yang lain. Sholatnya buruk maka akan mempengaruhi amalan yang lain. Itulah pentingnya kenapa kita mempelajari sholat, karena dia asas daripada semua ibadah. Baik, agar sholat kita diterima kita harus ikuti. Di sini dikatakan sifat sholat Nabi, bukan sholat seorang kiai atau ustadz, tapi sifat sholat Nabi SAW, guru kita semua, dari takbir sampai salam. Bermula dari satu bersuci. Ini sudah jelas tadi ya. Masalah wudhu ya. Beliau mengatakan apabila hendak melakukan sholat, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas artinya najis ya. Hadas kecil itu seperti orang kencing, mohon maaf buang air besar. Hadas besar itu seperti orang junub yang mewajibkan mandi. Hadas besar dapat hilang dengan melakukan mandi janabah. Ya, itu ditulis janabah. Sedangkan hadas kecil akan hilang dengan melakukan wudhu. Tadi saya kasih contoh ya. Jadi kalau kencing, mohon maaf, cebok, kemudian wudhu, sudah boleh sholat. Tapi kalau junub harus mandi. Hendaklah ia menyempurnakan wudhunya sebagaimana wudhu Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita sudah jelaskan. Yang kedua harus ada sutra. Apa itu sutra? Penghalang antara dia dengan orang yang lewat di depannya. Bisa tiang, bisa batu, bisa ranjang, bisa lemari, meja, apa saja. Yang penting ada sutrahnya. Ya. Di situ ditulis dalam kurung terjemahan sutra adalah penghalang atau pembatas. Ia memulai dengan menjadikan sesuatu sebagai sutra atau penghalang dan pembatas di mana ia sholat dengannya. Hal ini dilakukan apabila ia menjadi imam atau ia sholat sendiri. Tinggi sutra minimal 42,2 cm. Lihat disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Tapi di sini yang penting adalah ada beberapa pendapat ulama tentang ukuran tingginya. Karena di zaman Nabi SAW biasa menggunakan batu.
gitu kan, yang tingginya kurang lebih 46 cm tadi, gitu kan, atau ukuran pisau yang kecil atau ukuran busur panah, ya gitu. Nah ini intinya adalah ada sutrahnya. Kalau tidak ada, sebagian ulama fikih mengatakan intinya dia memiliki sutrah. Bisa lemari, tadi saya kasih contoh, mungkin meja makan, mungkin sofa di rumah kita, apa sajalah. Intinya di depan kita ada sesuatu. Fungsinya agar jangan ada orang yang memutus antara kita dengan tempat sujud, kan gitu. Kalau lewat dari tempat sujud nggak masalah. Makanya ada hadis Nabi SAW yang berupa hadis sahih. Kalau seseorang dari kalian sedang sholat, kemudian ada hewan yang akan lewat di depannya, kucing kah, kambing kah misalnya, mau lewat, maka sempitkanlah jalan untuknya. Dianjurkan untuk melangkah. Kita melangkah, merapatkan diri ke sutrah kita. Tembok misalnya, kita melangkah sampai rapat agar hewan itu tidak memotong antara kita dengan tempat sujud dan lewat di belakang kita. Dalam hadis lain dikatakan, kalau kalian sedang sholat dan ada seseorang yang berusaha memutus antara kalian dengan sutrah kalian, tahanlah dia. Jadi kita boleh dalam sholat, orang lagi mau lewat, ini tempat sujud saya misalnya, saya tidak ada batu, tidak ada dinding, tidak ada meja, tapi ujung tempat sujud saya di mana? Ujung sejadah misalnya. Kalau dia lewat di depannya, berarti nggak ada masalah. Dia tidak memutus sutrah saya. Karena yang dilarang adalah antara saya dengan tempat sujud. Ini nggak boleh diputus. Kalau dia lewat di sini, maka tahanlah. Kata Nabi SAW, tetap mata kita tempat sujud, nanti kita praktikin sholat, kemudian kita bisa menahannya. Kata ulama, ukuran telapak tangan ini sebenarnya adalah ukuran tempat sujud. Sudah cukup. Dia akan lewat dari depannya, atau dia lewat dari belakangnya. Yang paling penting adalah, Bapak Ibu harus tahu, ada hadis Nabi yang luar biasa, mengancam orang yang sengaja melewati sutra. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian mengetahui beban dosa dan hukuman yang akan dia dapat, kalau dia memutus orang yang sedang sholat antara dia dengan sutrahnya, maka dia lebih baik menunggu selama 40 tahun. Jadi kalau orang itu sholat 40 tahun pun dia bersedia nunggu daripada dia terima siksaannya kena memotong tadi itu. Makanya nggak boleh gitu kan. Nah kita juga yang lagi sholat dianjurkan memang sengaja mencari sutrah. Nah biasanya orang-orang yang sudah paham ini, Bapak Ibu sekalian, di masjid kalau dia lagi sholat sunnah, dia pindah, biasanya cari dinding gitu. Atau cari ada orang lain sholat di depannya, atau dia taruh tasnya. Itu biasa sudah paham. Atau Bapak Ibu jangan kaget kalau orang lagi sholat, kita mau lewat dan sekali ditahan sama dia. Nah itu nggak masalah. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Haram Mekah sudah sering kita lihat orang nahan gitu kan. Kalau di Indonesia kaget, dikira ngeluarin jurus apa gitu ya. Tapi itu perintah Nabi SAW, tahanlah dia. Kalau dia ngotot lewat, pukullah dia. Hadis Nabi begitu. Pukullah dia, karena sesungguhnya setan sedang bersama dia. Kalau sudah diingatkan masih tidak mau ngotot, tetap berarti itu ada setan sama dia, pukul gitu kan. Kalau Bapak Ibu sholat sendiri, berarti antara saya dengan sutra saya nggak boleh ada yang putusin. Tapi kalau sedang sholat berjamaah, maka yang jadi patokan sutra adalah imamnya. Jadi misal kita lagi sholat jamaah, saya jadi imam, Bapak Ibu ikut jadi makmum. Di ujung saf pertama ada 01. Ada 01. Ada bapak yang datang, memang sunnahnya adalah mengisi saf. Dia melewati dari ujung sana pintu masjid, lewat di depan imam sampai ke sana. Boleh kan? Boleh. Karena kalau sholat jamaah yang jadi patokan sutra adalah imamnya. Makanya biasa masjid dibuatin mihrab. Kan itu. Mihrab supaya memang tidak ada yang lewat di situ, ya kan itu. Atau dibuatkan sutra. Pernah lihat kan ada kayu ya? Nah itu sutrahnya biasa dibuat. Ini ukurannya 46 cm tadi. Biasanya masjid-masjid yang sudah paham ada sutra yang ditaruh. Ada juga masjid-masjid yang lain itu membuat banyak sutra. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada yang pengurus masjid, coba dikeluarin anggaran buat sutra-sutra kayu dibuat, kemudian diperbanyak di masjid supaya kalau ada orang sholat pribadi-pribadi pun mereka bisa gunakan gitu. Maksudnya bisa gunakan di masjid. Atau kalau dia lagi sholat di tengah-tengah masjid, dia nggak tahu hukumnya, suruh pengurus masjid bawa sutrahnya taruh di depan dia, jadi orang luasa lewat di depannya gitu kan. Maka itu diantara hal yang mesti diperhatikan. Yang ini berhubungan dengan masalah sutra ya. Kemudian yang ketiga, meluruskan shaf dan barisan. Meluruskan shaf dan barisan. Ini ada bahasan sebenarnya, belum kita bahas dalam bahasan hadis-hadisnya. Tapi saya jelaskan dulu. Kemudian apabila menjadi imam, hendaklah ia menoleh ke kanan seraya berkata, istau.
Ya, kalau imam faham sunnah dia katakan istau, artinya luruskanlah dan menoleh ke kiri selain mengucapkan istau, luruskanlah, gitu kan? Jadi ini diantara yang dianjurkan. Baik, saya ingin diberatkan dulu masalah saf. Ada banyak hadis Nabi SAW Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Kata Nabi SAW diantaranya hadis sahih ya, luruskanlah dan rapatkanlah saf kalian atau Allah akan masukkan perselisihan dalam hati kalian. Jadi kata ulama hadis, makna hadis ini seperti hakikatnya. Artinya apa? Benar-benar orang akan dibuat berselisih kalau safnya tidak rata. Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain dikatakan merapatkan saf sahabat seperti mengatur dan mengukur anak panah yang akan keluar dari busurnya. Karena itu orang kalau mau mana dia betul-betul mengekir yang tepat ya. Nabi SAW begitu memperhatikan saf sahabatnya, dadanya sudah rata semua, baru beliau takbir. Ini luar biasa, makanya dalam kriteria imam ini ada penjelasan. Kan gitu. Imam itu tidak boleh takbir sampai memastikan jemaahnya udah lurus. Kalau Umar bin Khattab lurusin saf pakai pedang. Gitu. Dia sudah teriak, lurus, istau, masih miring, ditarik pedang sama dia. Itu saking tegasnya, karena ini menghadap bukan pimpinan, kan gitu. Bukan atasan, tapi Allah. Nggak boleh main-main gitu. Dan juga pernah ada sahabat waktu lagi ngatur saf, dadanya sedikit maju, kan gitu. Ini bukan karena postur tubuh yang besar, tapi memang dia kelihatan maju. Biasanya kelihatan di saf itu, kan gitu. Ada orang yang maju. Maka kata Nabi SAW, luruskanlah dan rapatkanlah saf kalian, sebagaimana malaikat merapatkan dan luruskan saf di depan Tuhannya. Dan cukup banyak masalah-masalah saf yang harus diperhatikan. Sekarang saya akan praktekkan cara mengatur saf yang benar. Saya minta Pak Haiban sama saya ya. Ini masalah saf dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong yang diperhatikan dalam saf pertama sekali adalah tumitnya. Jangan ujung jari-jari kaki depan. Kita biasa jari-jari depan yang diperhatikan. Coba perhatikan saf yang patokannya jari-jari dari belakang. Rapi nggak? Berantakan. Karena tumitnya ada yang mundur, ada yang maju. Karena yang diperhatikan adalah jari-jarinya. Mestinya jari biarin. Yang penting tumitnya. Kalau tumitnya sejajar, Bapak Ibu lihat dari belakang pasti rapi. Makanya kalau saya jadi imam, kalau saya pribadi saya praktekin, saya sampaikan, Bapak Ibu sebelum saya takbir, tolong kerjasamanya yang dimasukkan dalam kotak. Biasanya kan ada kotaknya ya, kalau karpet itu tumitnya. Jari-jari depan tidak apa-apa lebih dari teman di sebelah, nggak masalah. Karena kalau tumit sejajar maka akan sejajar. Itu pertama. Yang kedua, tumitnya dibuka. Ya. Jadi ini telapak kaki. Nanti kita balik ini telapak kaki, Bapak Ibu sekalian. Jangan begini. Kita banyak begini ya. Jari-jari kita dibuka. Bukan, tumitnya yang dibuka. Sehingga sejajar gini. Sejajar ya. Dan tolok ukur saf adalah pundak kita. Jangan badannya kecil, kakinya dibuka besar. Gak usah. Berdiri seperti ukuran pundak. Ini pundak saya, telapak kaki saya buka seukuran itu sudah cukup. Ruku dengan itu, sujud dengan itu. Nanti saya praktekin cara ruku dan sujud. Bapak Ibu kalau praktekin, insya Allah ukuran pundak kita sudah cukup untuk kita sholat. Jangan patokannya sejadah. Nah, sejadah yang besar, gitu kan? Orang yang kecil sedangnya besar, maka orang lain nggak mau dimasukin dalam safnya, gitu kan? Itu nggak boleh. Jadi harus diperhatikan. Nanti yang kita sebutkan juga ada efek-efek. Kalau antara kita dengan teman di sebelah safnya ada jarak, Bapak Ibu sekalian, maka syaitan akan masuk di antara saf dan membuat kita tidak khusyuk. Makanya kata Nabi SAW, ya, mengatakan celah di antara saf, di antara tumit dengan tumit, gitu ya, itu akan digunakan oleh syaitan untuk nyelip dan menggoda orang tadi supaya tidak khusyuk. Seperti kata Nabi, anak-anak domba yang nyelip di antara domba-domba yang besar. Kan domba itu bulunya lebat, tapi badannya kecil sebenarnya. Pada saat dia berkumpul kerumun, itu ada jarak kan di antara kakinya. Nah kata Nabi, seperti itu syaitan masuk. Kalau ada jarak antara kaki musolli dengan teman di sebelah, celahnya itu syaitan masukin untuk membuat dia tidak khusyuk. Berarti salah satu kiat untuk khusyuk adalah merapatkan kakinya. Dan kalau kita membuka tumit, Bapak Ibu sekalian, teman kita di sebelah juga buka tumitnya,
maka yang ketemu antara tumit saya dengan tumit teman. Apa ya, sampai capek. Kalau boleh buat jadi tuan rumah harus gitu Pak. Jadi tumitnya dipertemukan. Nah, kata para sahabat, kami di zaman Nabi SAW, kalau kami berdiri di shaf, maka tumit kami bertemu dengan tumit teman kami. Tumitnya dibuka ya, sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami bertemu. Kalau tumit dibuka, rapat semua, tidak ada celah. Baik, sekarang sudah boleh Pak. Ini langsung praktek insya Allah. Jadi dibuka, ini seperti ini Pak ya, lurusnya. Pak Heban juga seperti saya. Jadi tumitnya dibuka Pak ya. Kemudian ini bertemu, ya. Jadi dipertemukan antara tumit sama tumitnya. Dan juga perlu diperhatikan ya, kalau lagi sholat, terutama laki-laki ya, bapak-bapak terutama perhatikan, ada hadis yang menjelaskan tidak boleh mata kakinya tertutup, ya, digulung. Ada hadis Nabi, pernah ada sahabat sholatnya sudah bagus tapi mata kakinya tertutup. Nabi setelah salam suruh ulangi. Karena waktu sahabat tanya kenapa ya Rasulullah? Karena mata kakinya tertutup. Jadi dibuka. Nah sekarang Pak Heban buka seperti saya Pak. Tumitnya belum dibuka. Pak Heban buka ya dibuka. Jadi masih belum dibuka maksimal ya. Nah ini Pak Heban merasakan ketemu ya. Pada saat ketemu antara tumit saya sama Pak Heban, maka betis saya akan ketemu sama Pak Heban, pundak saya juga ketemu. Ada celah nggak? Nggak ada celah. Beda kalau begini. Coba kita praktekin yang salah Pak. Selama ini masih mending kalau tersentuh begini. Ada orang nggak mau nyentuh. Kalau tidak paham sunnah biasanya kalau kita sentuhin ditarik sama dia. Dia nggak mau. Padahal sebenarnya patokannya harus rapat. Itulah godaan syaitan supaya dia tidak masuk, supaya dia bisa masuk. Makanya dibuka dan selalu patokannya ini pundak ya. Ini Pak Heban sekarang patokan pundak. Pak Heban sudah rasa nyaman patokan pundak dan dibuka. Saya pun patokan pundak saya. Jadi tidak mengganggu teman sebenarnya. Dan gitu. Semua begitu di sebelah sana. Jangan dikecilin kaki, jangan juga dilebarin sehingga tidak mengganggu orang lain. Jelas ya? Sekarang kita masuk di masalah poin keempat, berdiri dan niat di dalam hati. Perhatikan, dikatakan oleh beliau, kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Kiblat di mana? Arahkan semuanya. Dipastikan Bapak Ibu sekalian seluruh tubuh kita tegak. Jadi begitu pada saat kita berdiri, semua laki-laki dan perempuan sama. Seluruh tulang belakang ini tertarik, tegak, dadanya dikedepankan. Jadi pada saat kita mau takbir, memang tegak. Ini semua ditegakkan, jangan bungkuk, tapi memang ditegakkan semuanya. Jari-jari semua direnggangkan, seperti orang yang sudah akan siap. Ini bapak-bapak yang di militer sudah lebih tahu dari saya. Jadi bukan cuma menghadap atasan atau lagi upacara, tapi menghadap Allah itu memang harus begitu. Tegak, kakinya semua, kemudian dipastikan telapak tangannya lurus, matanya ke tempat sujud. Kemudian mulai pada saat sudah tenang, mulai bertakbiratul ihram. Ya. Tunggu dulu, di sini dikatakan berdiri dulu dengan tegak, niat dalam hati. Beliau mengatakan, kemudian ia menghadapkan seluruhnya ke kiblat, lihat gambar nomor 1. Dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan sholat yang ia kehendaki. Beliau katakan tidak boleh melafadzkan niat dengan mengucapkan usolli lillah sholat kaza wa kaza. Saya niatkan sholat saya niat karena Allah untuk sholat ini dan itu. Karena melafadzkan niat itu termasuk bid'ah atau mengandalkan dalam agama. Maksudnya begini, Bapak Ibu kalau kembali kepada sejarah tentang usolli fardhu salati duhur misalnya kan, puasa Ramadan nawaitu shauma ghadin, itu kita lihat kalau dalam buku-buku fikih ditulis dan dikarang oleh sebagian dosen-dosen yang ada di Al-Azhar. Mereka menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i. Tapi kalau kita kembali kepada kitab Al-Um, kitab induknya Imam Syafi'i, tidak ada penyebutan itu. Tidak pernah ada hadis Nabi Bapak Ibu sekalian yang ajar kalau mau sholat baca ya usolli fardhu salati duhur misalnya. Belum pernah ada lafaz hadis begitu.
tapi niat itu di dalam hati. Teman-teman yang nyusun pun dengan lafaz lisan, mereka mengatakan dalam buku-buku mereka, setiap musolli yang niat dalam hatinya dan dia lupa dengan lisannya, sholatnya tetap sah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang mengucapkan dengan lisannya tapi tidak niat dalam hatinya, sholatnya tidak sah. Ini pendapat teman-teman yang menyusun. Lalu kenapa di Indonesia kita sudah tahunya dari kecil begitu? Karena teman-teman kita di Depan yang menyusun kurikulum agama Islam rata-rata tamatan Mesir. Saya dulu 89 pernah di sana, dan di Kairo itu di Al-Azhar, Bapak Ibu kita kalau lagi sekolah ditanya, kamu mazhab Syafi'i mana? Kita angkat tangan misalnya, gurunya sendiri. Mazhab Ahmad mana? Ini gurunya sendiri. Abu Hanifah sendiri, Imam Malik sendiri. Jadi saya waktu ditanya itu hari mazhab apa, saya bilang Syafi'i, gitu kan? Lalu gurunya datang sendiri. Jadi saya tidak pernah tahu Imam Malik itu pendapatnya apa, Imam Ahmad pendapatnya apa, saya nggak pernah tahu gitu. Saya malah tahu setelah pindah ke Madinah, mulai masuk di Madinah sekolah, diterima dapat beasiswa, baru saya dapat dosen-dosen kami memaparkan semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Imam Hanifah bilang begini, dalilnya. Dan ini silahkan Anda pilih mana yang terkuat, gitu kan? Seperti itu, maka kita bisa membedakan. Nah sekarang ada juga sebuah hukum yang Bapak Ibu harus tahu. Dalam masalah niat dan ibadah, ulama membahas bolehnya menggabungkan niat ibadah sunnah. Misal, Bapak Ibu mau puasa 6 hari bulan Syawal, kan gitu. Puasa sunnah ya. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan 90 diikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka apa? Pahalanya sama dengan puasa selama setahun. Baik. Kalau Bapak Ibu 6 hari ini boleh puasa berturut-turut, boleh dicicil. Boleh Senin Kamis, 3 minggu selesai 6 hari kan. Boleh hari apa saja yang kita mampu, yang penting jangan dimulai Sabtu dan Ahad, karena ada larangan berhubungan dengan puasa dimulai pada hari itu kecuali memang ada perintahnya. Misal Ramadan, misal bertepatan Ayyamul Bid, memang pasnya dimulai pada hari itu. Misalnya Jumat, Sabtu, Ahad, kita mulainya Kamis, dimulai sehari sebelumnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, gitu kan. Kalau dimulai dengan hari-hari ini maka dilarang dalam hadis Nabi SAW. Baik, sekarang Bapak Ibu kalau pas puasa 6 hari Syawal, tepat Senin Kamis, bolehkah kita niat dengan satu puasa, 2 niat puasa? Boleh, selama itu sunnah. Puasa 6 hari Syawal sama puasa Senin Kamis, boleh. Yang tidak boleh, kalau Bapak Ibu puasa wajib digabung dengan sunnah. Ibu-ibu kalau mau bayar utang misalnya, kemudian saya mau puasa sambil Senin, bolehkah? Nggak boleh. Boleh dikerjain hari Senin, tapi tidak dapat pahala Seninnya. Karena nggak bisa digabungin wajib sama sunnah, seperti tidak boleh menggabung qobliyah duhur dengan sholat duhurnya. Tapi kalau sunnah sama sunnah boleh, seperti misal sholat qobliyah sama tahiyat masjid, qobliyah sama sholat wudhu. Apalagi kalau kayak di Indonesia kan kita biasa jamnya durasinya cuma pendek antara azan iqamah. Bapak Ibu habis wudhu ada sholat sunnah wudhu, masuk masjid ada tahiyat masjid. Mau sholat qobliyah ada qobliyah duhur, gitu kan? Bagaimana kita selesaikan dalam 5 menit nih? Baik kalau 5 menit, biasanya muadzinnya buru-buru azan, dia buru-buru sholat 2 rakaat, buru-buru iqamah, gitu kan? Gimana caranya kita kerjain? Maka boleh dalam bab fikih dikatakan menggabungkan niat sunnah dalam hati 2 rakaat untuk 3 sholat tadi. Tapi sunnah dengan sunnah, nggak boleh yang lain, nggak boleh yang lain, gitu kan? Nggak boleh wajib sama sunnah, nggak boleh wajib dengan wajib. Makanya kalau kita pun musafir, jamak asar, duhur tetap duhur, asar tetap asar. Nggak boleh digabung wajib sama wajib. Maksudnya nggak boleh cuma 2 rakaat 2 sholat, nggak boleh. Tapi kalau sunnah dibolehkan. Nah, pendapat jumhur ulama mengatakan yang sesuai dengan sunnah adalah tidak melafadzkan niat. Lalu bagaimana? Bapak Ibu tadi misalnya mau sholat isya, begitu selesai wudhu, niat waktu dalam hati mau sholat apa? Isya. Nggak mungkin kita mau sholat subuh kan? Pasti niat dalam hati mau sholat isya. Itulah niat sholatnya. Jadi Bapak Ibu berdiri di sejadah, Allahu Akbar. Masalah kita jadi imam, nggak usah sebut imaman, karena pasti jadi imam. Niatnya memang sudah mau jadi imam. Nggak mungkin dia makmum, gitu kan? Sama juga Bapak Ibu jadi makmum, nggak usah bilang makmuman, karena memang kita sudah makmum. Lafaz ini tidak pernah dinukil dalam hadis Nabi SAW. Makanya ulama-ulama sunnah mengatakan niat itu dalam hati. Bahkan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan lafaz dalam ibadah apapun. Ada dinukil kepada kita tentang umroh dan haji.
Beliau pernah terdengar mengucapkan labbaik Allahumma umratan kalau umrah, labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Puasa juga begitu. Niatkan puasa besok, selesai. Dan tidak ada lafaz khususnya. Pernah ada seorang ibu nanya sama saya di BBM, Masya Allah sampai mungkin 7 kali 8 kali saya jawab. Baik Ustaz, saya sudah paham. Dia bilang gitu, sudah 3 kali saya jawab. Saya sudah paham sekarang tidak boleh menyebutkan dengan lisan. Tapi apakah dalam hati juga saya harus susun kata-kata? Sama lagi. Enggak usah ada kata-kata khusus. Terlintas mau sholat isya, sudah niat itu namanya. Terlintas dari orang jamaah, mau sholat ikut jamaah, kita masuk ke saf, sudah niat sholat jamaah, udah selesai. Itulah niatnya. Dan dengan cara ini, pertama sesuai dengan sunnah, dan yang kedua, kita leluasa menggabungkan kalau memang niat ibadah-ibadah sunnah. Kan gitu. Coba kalau Bapak Ibu baca usul di fardhu atau usul di sholat qiyamul lail misalnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu gabung antara wudhu? Jadi usul di sholat wudhu dulu. Habis itu niat lagi, usul di sholat tahiyat masjid misalnya. Kan jadi banyak sekali lafaz yang disebutin. Keburu iqamah nanti. Kan gitu. Jadi tidak perlu melafazkan niat, dan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Baik, poin kelima, takbiratul ihram dengan mengatakan Allahu Akbar. Metodenya adalah, perhatikan, semua jari-jari dirapatkan, kemudian dihadapkan ke depan, dan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu meletakkan kurang lebih jaraknya 5 atau 1 jengkal dari pundak ke depan. Jangan dirapatin, tapi dimajuin. Dengan cara dirapatin semua jari-jari begini, ujung jarinya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Awal kuping atau kuping umumnya. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar. Saya praktekin. Baik, bedanya apa kira-kira? Coba Bapak Ibu lihat ya. Nanti begini, Allahu Akbar, dengan orang begini. Mana yang lebih bagus? Lain ya. Makanya sesuai dengan sunnah itu beda, gerakannya beda. Begini Allahu Akbar dengan begini Allahu Akbar. Beda sekali. Gerakannya saya sudah beda. Kemudian selanjutnya setelah takbir adalah menyatukan antara dua punggung tangan, telapak tangan, punggung kanan dengan punggung kiri, tapi ini bagian dalam, ini bagian luar, dipertemukan, digenggam, diletakkan di dada. Allahu Akbar. Bagus nggak gerakannya? Bedakan dengan ini. Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang begini. Ini dari mana semua ini? Bedakan ya, beda sekali gerakannya. Begini, sama begini. Allahu Akbar. Beda sekali. Bapak Ibu coba praktekin. Begitu kita jalankan sesuai dengan sunnah, subhanallah, hati kita kayak tunduk kepada Allah. Allahu Akbar, mata tempat sujud dan begini. Allahu Akbar. Mata tempat sujud. Diperhatikan, gerakan ini semua ditegakkan. Itu kan cuma mata di tempat sana. Selesai. Setelah tenang, baru kita mulai baca. Bisa juga mempertemukan antara pergelangan dengan pergelangan. Kalau tadi telapak punggung, ini tidak. Pergelangan dengan pergelangan, dipegang, ditaruh di dada sama. Allahu Akbar gini. Atau Allahu Akbar pergelangan dengan pergelangan. Atau tadi kan di sini ya, sejajar dengan pundak. Sekarang kalau saya dengan kuping, naik sedikit. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tinggal khilaf di antara ulama, lafaz yang mengatakan Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau di dada, apakah itu di awal dada, di atas ulu hati, atau di dada, di atas. Jadi ini dua-dua ulama membenarkannya. Jadi boleh kita Allahu Akbar di sini atau Allahu Akbar di atas, di dada, lebih tinggi. Pundaknya nggak usah naik. Ininya saja ya, ini Allahu Akbar. Jadi nggak usah begini. Ya, tapi tetap ini biasa saja, cuma telapak tangan. Baik. Ini takbiratul ihram. Inilah yang disebutkan di poin 5 di halaman 27. Dikatakan oleh beliau, kemudian melakukan takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar. Kata-kata mengucapkan Bapak Ibu sekalian termasuk dalam sholat sirriyah. Apa itu sirriyah? Yang tidak kerasin suara. Duhur dan asar. Jangan pernah baca dalam hati, pasti tidak khusyuk. Karena sir artinya mengecilin suara, bukan menghilangkan.
Allahu Akbar. Baca iftitah, baca keluarin. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita keluarin suara sebatas kita dengar. Kalau enggak, perhatikan begitu wajjahtu wajhiya langsung ingat kunci yang hilang. Ingat janji, ingat ini, ingat itu, karena setannya tunggangi. Keluarin sedikit suara, maka itu termasuk sunnah Nabi. Makanya para sahabat mengatakan, kami mendengarkan sebagian bacaan Nabi pada saat sholat sir, duhur, asar. Sahabat dengar tuh, kadang-kadang ayat apa yang Nabi baca sedikit, yang berada pas di shaf belakang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari jemari dan dibentangkan, tidak mengepal, dibuka, jangan ditekuk, dibuka, direntangkan. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Tadi sudah saya praktekin. Lihat gambar 2 dan 3. Dikatakan Nabi SAW mengeraskan bacaan takbiratul ihram hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram, misal Allahu Akbar. Atau terkadang Nabi SAW menggerakkan dulu tubuhnya baru bertakbir, misal Allahu Akbar. Gerakan dulu baru takbir. Biasa juga beliau sambil mengangkat tangan sambil bertakbir. Sama dalam semua gerakan sholat ya. Ruku begitu. Turun Allahu Akbar. Atau bisa juga sementara begini, mau ruku Allahu Akbar. Tapi tidak sesuai dengan sunnah kalau dipanjangkan. Seperti Allahu Akbar. Itu malah tidak sesuai dengan sunnah. Karena lafzul jalalah Allah tidak dibaca panjang begitu. Makanya sunnahnya adalah Bapak Ibu baca begini, lagi mau ruku Allahu Akbar, ucapin dulu baru gerakan. Atau gerakan dulu Allahu Akbar. Itu yang sesuai dengan sunnah. Tentu beda ya. Makanya kadang-kadang ada imam bangun dari sujud karena dia takut putus, Allahu Akbar panjang sekali. Enggak perlu. Dia kalau jadi imam bangun dengan sangat tenang, kemudian dia berdiri ya, ke rakaat kedua baru dia mengatakan Allahu Akbar. Cukup. Udah, makmumnya juga jadi tidak melampaui dia. Karena memang tidak boleh makmum melampaui imam. Jadi enggak usah panjangin, karena lafzul jalalah Allah tidak dipanjangkan memang. Allah begitu disebutin, bukan Allah atau Allah, itu enggak. Memang tidak ada panjangnya di situ.